sore buat Allah kita. Ku kan bangkit untuk nyatakan kemuliaannya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari umat pilihan Allah, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kami nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Kami bersyukur Bapa, tahun 2023 adalah tahun supranatural bagi kami yang percaya. Tuhan, dengan segala kepenuhan, kuat kuasa dan otoritas-Mu Tuhan, Tuhan akan bertindak, bekerja di dalam lewat hidup setiap kami. Hal yang tidak dapat kami raih, hal yang tidak dapat kami alami, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ini bagi dunia tahun yang penuh dengan tanda tanya, tapi bagi kami adalah tahun yang pasti. Karena Tuhan ada bersama kami. Berbicaralah Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Kita puji Tuhan, ibadah hari ini kita akan melihat dengan sebuah judul adalah memandang Yesus. Menandang Dia, berfokus kepada Dia. Ketika Petrus tetap memandang Yesus, maka Petrus bisa berjalan di atas gelombang air laut. Begitu Petrus mulai berpaling dari Yesus dan mulai mengarahkan diri kepada gelombang, tantangan masalah yang ada, Petrus tenggelam. Tapi saya lihat Allah penuh rahmat, Tuhan Yesus angkat Petrus kembali. Lah hari ini ketika saudara memandang Yesus, menaruh iman percaya kepadanya, sungguh tahun ini, tahun 2023 adalah tahun kesaksian bahwa hidup kita pribadi pelayanan gereja akan jadi saksi dan bukti dari apa yang Tuhan genapkan di dalam janji-janji perjanjian baru. Kalau bangsa Israel menikmati masukin Kanaan, bagi kita memasukin kepenuhan penggenapan janji-janji Tuhan. Saya ingin ajak saudara untuk melihat satu anugerah. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat yang ke-9. Kita akan lihat satu anugerah yang luar biasa. Saya ingin ajak saudara untuk melihat anugerah hari ini. Saya ingin baca, saudara mendapatkannya, kita baca bersama-sama satu ayat. Bilangan 21 ayat 9. Bersama-sama, 2, 3. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat latar belakang peristiwa ini. Kitab Bilangan, kitab yang berisi perjalanan bangsa Israel dari Gunung Sinai sampai titik di tanah Moab. Itu sebuah perbatasan untuk masuk tanah Kanaan. Bilangan pasal yang pertama sampai yang ke-14
Bagaimana dikisahkan bangsa Israel dari perjalanan dari Gunung Sinai ke Kadesi. Ketika mereka sampai di Kadesi, di situ peristiwa tragedi yang sangat mengerikan terjadi. Tuhan mengutus ke-12 suku, kepala-kepala suku itu untuk melihat tanah Kanaan. Sayang, 10 orang memberitakan kabar yang buruk, yang negatif, dan akhirnya menghancurkan iman umat Israel. Dengan sangat amat terpaksa, Kanaan sudah di depan mata, tapi Tuhan harus memutar 38 tahun lagi. Kalau saudara melihat bilangan pasal yang ke-21 ini, adalah perjalanan bangsa Israel dari Kadesi sampai Moab. Ketika mereka memasuki Moab tidak diizinkan. Mereka harus memutar itu kota. Dan karena mungkin kelelahan, mungkin kecapean atau mungkin tekanan stres, bangsa Israel bersungut-sungut. Dia memberontak kepada Allah dan memberontak kepada Musa. Sebetulnya akar masalahnya adalah karena ketidakpercayaan mereka akan janji Allah, ketidakpercayaan mereka dengan apa yang disampaikan oleh Kaleb dan Yosua. Akar kelemahan anak-anak Tuhan bukan karena kurang sungguh-sungguh, karena ketidakpercayaan. Kekurang percayaan. Sehingga ketika orang tidak percaya, kurang percaya, seringkali menolong Tuhan. Abraham karena kurang percaya dengan janji Tuhan, menolong Tuhan sehingga lahirlah Ismail. Ketika saudara saya kurang menaruh iman yang kuat kepada Tuhan, kita menolong Tuhan pakai cara dan kekuatan kita sendiri. Demikian juga umat Israel. Akar permasalahannya karena ketidakpercayaan. Dan perjalanan hidupnya hanyalah mengekspresikan, sekali lagi. Perjalanan hidupnya dari satu tempat ke tempat lain hanya mengekspresikan warna, bentuk daripada kedagingannya. Hari ini kita melihat ketika peristiwa ini mereka memberontak kepada Allah dan Musa. Tuhan mengizinkan ular-ular tedung itu mulai masuk di tengah-tengah umat Israel. Padahal sebelumnya ular tedung itu banyak di padang gurun. Hanya karena pemeliharaan Tuhan dan kemurahannya, ular itu tidak sampai menyentuh orang Israel. Tapi karena peristiwa yang cukup menyakitkan hati Tuhan, Tuhan menghajar, Tuhan mendidik. Sehingga ular-ular tedung, dan ketika orang Israel digigit ular, apa yang terjadi? Mereka mati. Ini pelajaran yang penting bagi kita next. Jadi, ini penting untuk pembelajaran bagaimana kasih Tuhan kepada umat Tuhan baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kepada pemimpin, Allah juga mendisiplin. Kepada umat Allah yang punya sikap hidup yang tidak benar, Allah sama-sama mendisiplin. Di dalam kasus kepemimpinan, kalau saudara baca sampai nanti bilangan pasal 36, mereka tetap terputar-putar di padang gurun. Dan Tuhan mendisiplin Musa. Karena akhir-akhir hidup Musa dalam pelayanan itu penuh dengan kemarahan dan kebencian. Dan Tuhan bangkitkan Yosua. Allah tidak izinkan Musa menuntun, bukan Tuhan tidak izinkan, Musa tidak mampu. Musa bisa melepaskan umat Israel dari perbudakan Mesir, tapi Musa tidak mampu oleh anugerah Tuhan mengeluarkan Mesir dari kehidupan orang-orang Israel. Di tangan Yosua langsung pelayanannya cukup radikal, dia langsung diadakan sunat pada hari itu. Maka Tuhan berkata, aku mentahirkan hati mereka dari Mesir.
Hari ini saya ingin mengajak kepada umat-umat Tuhan, Pak, itu kan dalam perjanjian lama. Bagaimana dalam perjanjian baru kasih Tuhan tidak pernah berubah? Di dalam perjanjian baru Alkitab dengan jelas lewat para rasulnya menulis kepada jemaat Ibrani. Barang siapa kukasihi, ia kutegur, kuhajar, dan kusesah. Kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 11, Rasul Paulus berkata, Allah mendidik, mendisiplin, menghukum, itu sebenarnya kalimat mendidik, mendisiplin. Sehingga banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan mati sebelum waktunya. 1 Timotius 1 ayat 20, kepada Himenius dan Alexander, Tuhan berkata, aku serahkan tubuhnya kepada iblis, supaya mereka jera menghujat jalan Tuhan. Di mana kasih Paulus kok menyerahkan tubuhnya kepada iblis? Ya, Paulus sangat mengasihi gereja secara utuh. Paulus tidak ingin gereja ini dicemari oleh orang-orang yang tidak akurat. Ini tujuannya tetap kasih. Tujuannya adalah untuk kebaikan. Ini bukan membuat saudara ketakutan kayak fobia. Ini membuat kita memiliki rasa hormat kepada Dia. Kasih karunia ini hati-hati. Kalau tidak dipahami membuat orang teledor dengan Tuhan kita anggap remeh biasa. Otomatis Tuhan tutup mata. Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan mendidik kita. Tuhan membentuk kita supaya gambaran putranya makin nyata lewat hidup kita. Lah, hari ini bagaimana tahun 2023 menjadi tahun di mana saudara menang, di mana kau pernah kalah. Saudara kuat, di mana kau pernah lemah. Saudara bangkit, di mana kau pernah jatuh. Ini tahun 2023. Saya tidak memberikan penghukuman, saya memberikan solusi lewat firman-Nya. Bagaimana saudara di tahun 22 berjuang untuk berubah dan terus naik turun. Tapi mulai hari ini Tuhan bawa engkau naik dan terus naik dan terus naik. Katakan amin. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran. Allah membiarkan ular-ular tedung masih masuk di tengah-tengah orang Israel. Ketika mereka digigit, mereka mati. Itu ular itu membuat ketika menggigit itu upasnya itu membuat orang kayak kepanasan, kayak kehausan yang tidak ada sebabnya, begitu hebat sekali. Dan itu menjadi kegemparan di tengah-tengah Israel. Mereka takut, mereka bertobat. Allah berkemurahan. Dia berkata kepada Musa, coba kamu buat ular dari tembaga, taruh di atas tiang, supaya orang Israel yang digigit ular, memandang kepada ular dari tembaga ini, mereka tetap hidup. Ini bukan hanya memandang, ini bahasa iman. Kalau mereka marah sama Tuhan, marah sama Musa, disuruh memandang, mereka tidak percaya, itu omong kosong. Tapi ketika mereka digigit dan mereka memandang ular tembaga itu luar biasa. Bisa ular itu tidak membunuh. Hari ini saya ingin mengajak saudara dan saya untuk melihat bagaimana caranya supaya kita ini terus mengalami anugerah demi anugerah yang daripada Tuhan. Jadi kalau saudara melihat, saya menjelaskan kepada saudara, kuasa ular tembaga memberi hidup mendahului. Ini sebagai metafora, sebagai gambaran. Kematian Yesus Kristus sebagai korban yang ditinggikan di salib untuk memberi hidup kepada semua orang yang memandang atau percaya kepadanya. Saya ingin tunjukkan bahwa sesungguhnya peristiwa ini terjadi, dibuktikan Yesus memunculkan kisah ini. Lah saya ingin ajak saudara untuk melihat Yohanes pasal yang ketiga, jelas dikatakan supaya saudara bisa melihat di sana satu kebenaran yang indah, saudara kekasih. Yohanes pasal yang ketiga, saudara melihat, ya. Oke. Yohanes pasal yang ketiga, supaya saudara dan saya akan menikmati anugerah yang luar biasa 14 dan 15. Saya ingin bacakan demikian.
Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau tindakan sederhana hanya memandang ular yang dibuat dari tembaga, itu maut tidak berkuasa. Apalagi sekarang Yesus dan engkau memandang Yesus. Oh, ada berkat yang luar biasa. Ada anugerah yang luar biasa yang mentakjubkan bagi kita semuanya. Iya. Jadi betul-betul peristiwa di padang gurun itu betul-betul peristiwa yang real terjadi, sungguh-sungguh terjadi. Buktinya Yesus memakai kisah Musa meninggikan ular itu menjadi metafora gambaran penggenapan akan dirinya yang ditinggikan di atas kayu salib. Kalau kita melihat, saudaraku, ini anugerah yang luar biasa, memandang kepada Yesus. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu anugerah yang luar biasa. Ketika saudara dan saya tetap fokus memandang Yesus, sebagaimana Petrus memandang Yesus, maka Petrus bisa berjalan di atas gelombang. Saya yakin di tahun 2023 engkau bisa hidup di atas gelombang. Engkau tidak tenggelam di dalam gelombang. Rahasianya tidak sulit. Ya. Saya yakin hal itu. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kebenaran. Paulus sedang menjelaskan bahwa ya, di dalam kitab Roma ini, saudara kekasih, di dalam kitab Roma ini Paulus sedang menjelaskan. Kalau saya ingin mengajak saudara untuk melihat, ya, di dalam kitab Roma ini Paulus sedang menjelaskan supaya saudara bisa memahaminya, ya. Paulus menjelaskan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Kita diperdamaikan oleh Allah lewat kematiannya di atas kayu salib. Lebih-lebih kita yang sudah diselamatkan, kita yang setelah diperdamaikan dengan Allah, kita akan diselamatkan oleh hidup Yesus. Ini sederhana. Ini sangat sederhana bagi saudara saya. Tinggal sekarang tahun 2022, itu tahun banyak istilahnya, itu banyak teori, banyak prinsip-prinsip. Tahun 2023 adalah tahun penerapan, tahun aplikasi. Ya. Oleh karena kemurahan Tuhan yang luar biasa, gereja di tempat ini sudah ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan beban saudara-saudara kita yang mengalami banyak hal, penderitaan karena banjir. Tahun 2023 adalah tahun action. Tuhan bertindak lewat kita. Yang penting bagi saudara semuanya, buka hati saudara, izinkan Tuhan memperluas daerah pelayanan saudara. Tuhan akan memperluas kepercayaan. Tetapi bagi saudara saya yang masih ada di dalam area mementingkan diri sendiri, itu mengganggu. Contoh, saya banyak waktu yang Tuhan mulai minta untuk saya berdoa banyak untuk banyak hal. Itu tentunya mengganggu. Kadang-kadang tengah malam saya harus dibangunkan. Dan saya rela, dan saya katakan, Tuhan, Kau membuat aku rela. Lah, hari ini fokusnya adalah Yesus. Maka gereja di sini adalah Christ Center Leadership, Christ Center Church, Christ Center Preaching, Christ Center seluruh pusat perjalanan gereja Yesus. Dari mana saya ikut khotbah pendeta? Tidak. Saya ikut Paulus. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, kami ajari, dan membawa mereka sempurna dalam Kristus. Dia mana? Kristus di dalammu adalah pengharapan akan kemuliaan.
Saya akan berikan sebuah statement yang penting bagi saudara. Setiap Tuhan ingin, sekali lagi, setiap Tuhan ingin menolong saudara, ingin menyelesaikan persoalan saudara, satu cara yang Tuhan pakai. Tuhan semakin banyak mewahyukan Kristus kepada saudara. Itulah caranya Tuhan, beda dengan cara kita. Setiap Tuhan ingin menolong persoalan-persoalan saudara. Mungkin persoalan saudara itu mengalami peningkatan. Maka Tuhan akan mewahyukan Yesus makin meningkat. Makin kuat, makin kokoh. Hanya di situ saja. Tidak ada yang lain. Lah, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat hari ini, memandang kepada Yesus itu penerapannya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Supaya tahun 2023 sungguh-sungguh tahun di mana Kristus bekerja, bertindak di dalam lewat hidup kita. Kristus makin nyata lewat hidup saudara. Amin. Saudara makin tenang di dalam Dia, makin penuh kedamaian di dalam Dia. Karena Sang Kristus yang ada di dalam kita lebih di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Terus saya ingin mengajak saudara. Saya ingin menjelaskan tentang perjanjian lama, perjanjian baru untuk mengulang lagi. Untuk menerapkan bagaimana pentingnya memahami hidup dalam roh dan mempraktekannya. Ini lebih sederhana yang dari apa yang dapat kita pahami. Perjanjian lama mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa seluruh usaha kita untuk memperkenankan Tuhan melalui hukum Taurat itu adalah usaha yang sia-sia. Katakan amin. Coba berapa banyak saudara ingin taat tapi kosong. Dan Paulus menyimpulkan Galatia 2:16, tidak ada seorang pun yang bisa hidup benar karena melakukan hukum Taurat. Bukan hukum Tauratnya yang salah, hukum Tauratnya sempurna, tapi aku bersifat daging. Terjual di bawah kuasa dosa. Lah, perjanjian baru jawaban. Perjanjian baru jawaban apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat. Di mana hukum Taurat hanya berisi memberikan jalan untuk hidup kudus, hidup benar. Tetapi tidak pernah memberikan kemampuan untuk umat Tuhan hidup benar, hidup kudus di hadapan Allah. Perjanjian baru memberi jawaban. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh umat Israel, sekarang roh Tuhan buat engkau dan aku, memampukan kita untuk ada dalam kehendak Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat inilah pengharapan kekristenan. Ini pengharapan yang lebih di atas segala pengharapan. Setiap saudara menghadapi persoalan baru, Tuhan makin menyatakan putranya dalam dimensi yang lebih lagi. Pertanyaannya, saudara bukan mengenal secara pengetahuan, ya, gnostis. Tapi saudara mengenal secara persekutuan, pengalaman pribadi, gnosko. Tuhan berjanji di dalam Yeremia 31, baik orang besar atau orang kecil, mereka akan mengenal aku, akan intim. Saudaraku, mintalah janji ini bahwa engkau makin akrab dengan Tuhan. Saudara makin punya pengalaman, yes. Makanya saya makin hari makin punya kesukaan. Ketika saya berdoa, saya betul-betul menikmati Tuhan. Saya menikmati persekutuan dengan Dia. Sebuah pengalaman yang indah tentunya. Lah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat, mari hari ini. Perjanjian lama fokusnya adalah perbuatan umat Israel. Perjanjian baru fokusnya adalah perbuatan Yesus. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-10 tadi, ketika saudara memandang Yesus, saudara diperdamaikan dengan Allah. Ketika engkau memandang Yesus di dalam hidupmu, engkau bisa hidup benar. Saudara nangkap pagi ini? Ketika engkau memandang Yesus di dalammu,
Engkau kuat di mana aku pernah lemah. Engkau menang di mana aku pernah kalah. Sebab bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Saya ingin memberikan sebuah kerangka berpikir fondasi untuk saudara mempraktekkan. Sekarang khotbah yang terakhir. Apakah arti hidup menurut roh dan berjalan menurut roh? Saya baca beberapa buku, bagus sekali. Itu teorinya bagus, prinsipnya bagus sekali. Tapi masalahnya untuk praktek setengah mati, sulit. Lah terus bagaimana? Saya berdoa bagaimana sebetulnya arti hidup dengan roh, berjalan dengan roh yang mudah dipahami, mudah dipraktekkan, dan hasilnya luar biasa. Bagaimana caranya? Ini penting bagi saudara dan saya untuk memahami. Hari ini saya ingin menjelaskan. Ketika Allah menjadi manusia di dalam Yesus, dia berkhotbah. Matius 5 sampai yang ke-7 itu khotbah yang terkenal di atas bukit. Itu undang-undang dasar kerajaan Allah. Begitu hebat khotbahnya. Khotbah yang sangat terkenal Matius 5 ayat 48. Jadilah sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Itu khotbah yang begitu luar biasa. Cuma masalahnya tidak ada orang yang bisa menggenapinya. Tidak ada orang yang bisa. Yang bisa menggenapi khotbah di atas bukit hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Paulus pun pernah stres satu saat. Aku manusia celaka. Aku ingin berbuat baik, aku ingin melakukan kehendak Allah. Justru dosa yang aku lakukan. Sampai disitulah Paulus mengalami kemerdekaan. Kelepasan, kebebasan, kan dia menemukan jawabannya cuma satu, Yesus. Jadi Tuhan menjawab kebutuhan Paulus untuk menang dari pergumulan rohani. Dia wahyukan putranya, Yesus. Lah, hari ini saya ingin ajak, berjalan menurut roh itu, saya banyak bukunya yang mengajarkan berjalan menurut roh. Itu bagus, dia yang menulis orang-orang yang memang berpendidikan. Tapi masalahnya untuk prakteknya setengah mati. Lah terus bagaimana? Dengar. Yang bisa menjalani hidup yang normal sebagai putra Allah di dunia ini cuma Yesus. Katakan amin. Sekarang hal yang sama terjadi. Sekarang ini di abad 21 yang bisa melakukan seluruh kehendak Allah cuma Yesus. Di dalam saudara, lewat saudara. Dia akan mendorong, dia akan memotivasi, dia akan menguatkan saudara. Dia ingin memberikan pada saudara kesukaan untuk melakukan kehendak Allah sekaligus kemampuan. Itulah sebabnya Yesus sekali lagi sekarang ini hidup di abad 21 lewat saudara dan saya. Kalau yang menjadi orang Kristen itu saudara, Matius, Lukas, Markus. Mamanya nama saudara itu. Yang jadi orang Kristen adalah saya, Matius atau Markus atau Lukas. Cacat celah habis-habisan. Karena aku bersifat daging, dikuasai dosa. Mana mungkin daging ini bisa melakukan tuntutan Yesus yang ilahi. Hukum Taurat itu tuntutannya tidak begitu tinggi. Kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sampai di situ tuntutannya. Tapi Yesus menuntut apa? Kasihlah sesamamu seperti aku kasih yang siap mati. Mana mungkin sarana daging yang dikuasai dosa ini untuk melakukan sesuatu yang ilahi. Makanya saya sangat tertarik dengan pandangan seorang psikiater dari Amerika, tapi termasuk ateis, bahwa kekristenan itu adalah agama yang menambah beban pergumulan emosi. Tuntutannya tinggi, tapi sayang banyak hamba-hamba Tuhan untuk menggenapi pakai sarana daging, sarana manusiawi, stres. Nggak bisa. Tuhan harus sadarkan saudara sampai di titik ini. Usaha sebaik apa yang kau lakukan untuk mengubah karakter kita. Berapa tahun saudara sudah mencoba mengubah? Tidak bisa.
Kalau kita berhenti sampai di sini, habis kita. Kita menjadi orang yang terus hidup dalam kelemahan. Puji Tuhan, Roh Kristus tinggal di dalam hidup saudara. Itulah hidupmu yang baru. Lah hari ini, saya mau tanya, saudara dulu musuh Allah, kalau mati masuk neraka. Bagaimana supaya saudara masuk surga? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Memandang Yesus mati di atas kayu salib. Saudara perlu enggak mati di atas kayu salib? Yang melakukan Yesus. Yesus menggantikan saudara mati di atas kayu salib. Pertanyaan yang sama, kalau saudara terbuka, kau akan mengalami kemenangan. Bagaimana kau hidup berkemenangan? Yesus menggantikan saudara untuk hidup sehari-hari. Lah posisi saudara seperti ranting. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku itu double negatif. Di luar aku dengan kekuatan usahamu dalam situasi keadaan apapun engkau tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dagingmu dan dagingku kosong. Tidak ada artinya. Makanya Tuhan selalu mewahyukan putranya. Yang kedua, Tuhan mewahyukan firman-Nya perjanjian lama untuk menyadarkan bahwa usaha daging ini selalu sia-sia. Makanya saudara hari ini harus menjadi orang yang paling merdeka. Engkau hidup sekarang ini, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan berarti berjalan menurut Roh adalah setiap hari, setiap saat saudara menyadari bahwa Kristus ada di dalam hidup saudara. Itulah hidup dan hidupku yang baru. Sesederhana inilah iblis, semua sistem ajaran hikmat manusia, ya, termasuk teologi-teologi yang tidak bersumber dari hikmat Allah, selalu mengekspos, memunculkan usaha diri. Tidak makin memunculkan, mewahyukan putranya, Yesus Kristus. Tetapi ketika Tuhan mewahyukan putranya dan saudara berkata, yes Tuhan, sekarang bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Disitulah rahasianya. Disitulah, jadi dalam segala perkara, sekarang saudara bukan takut dengan dosa. Tapi takut kalau engkau hidup menurut diri sendiri. Itu karena diri sendiri sudah dikuasai oleh dosa. Dosa ini adalah buah dari diri yang berdosa ini. Ketika saudara memandang ini dan bersyukur kepada Tuhan hari ini, puji Tuhan ketika saudara terus membangun ginosko, hubungan yang intim, akrab, bersandar kepada Tuhan. Dalam setiap hal belajarlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia ada bersama dengan saudara, katakan amin. Bahkan di tengah-tengah engkau punya masalah, engkau tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Hanya karena ketidakpercayaan, kita lebih berfokus kepada masalah daripada Tuhan. Jadi setiap hari saudara kontak dengan Tuhan. Ada saatnya saya menyembah dalam bahasa roh, berdoa, bersekutu. Tapi setiap saat saya belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan yang ingin membuat engkau hidup sehat. Amin. Saudara yang punya pengalaman, dokter mengatakan kamu harus diet. Diet. Ayo jujur, diet itu gampang atau susah? Oh, setengah mati saudara. Tapi kalau tidak dipaksa diet, gitu ya enak-enak aja. Begitu, jangan makan ini, batasi kalori. Wah, itu dunia kayak runtuh saudara. Ya. Yang tadinya sebelum ada perintah diet, saudara melihat nasi padang, no problem. Begitu ada perintah diet, begitu melihat nasi padang, itu pergumulannya 10 kali lipat. Meronta habis-habisan. Sekarang pandanglah Yesus. Tuhan ingin kau sehat. Amin. Tuhan ingin kau sehat supaya dengan tubuh yang sehat kita bisa melayani Dia. Lah caranya apa? Tuhan menuntun saudara dari dalam ini lewat namanya hati nurani. Hati nurani ini adalah suara roh
Yang dipakai Tuhan berbicara dengan saudara itu lebih cepat dari apa yang kita pikirkan. Saudara kalau menghadapi segala sesuatu, pikiran saudara, sebelum pikiran muncul, hati rohani sudah bicara. Lah kita ini tidak belajar peka dengan. Yang kedua lewat intuisi. Intuisi itu perasaan roh. Kita tidak dengar suaranya, tapi saudara seringkali melihat itu. Tahu-tahu saudara didorong berdoa gitu. Tidak tahu sebabnya kok didorong berdoa. Saudara berdoa. Saudara tidak tahu kan? Bahwa saudara mungkin mau pergi, tok didorong doa, aku berdoa, harus ada sukacita, aku pergi. Saudara tahu kok, di tengah-tengah perjalanan iblis sedang merencanakan kecelakaan. Tapi karena aku berdoa, rencana iblis sudah saudara patahkan. Sehingga saya kasih tahu, tidak ada hal yang buruk yang bisa terjadi dengan saudara. Ini normal. Ini normal saudaraku, belajarlah untuk mau makan Tuhan, aku makan Tuhan. Ini kayak anak kecil. Karena kita tiap pikir ini bodoh, tidak menarik. Tapi banyak kali saudara tidak kenal Tuhan. Saudara hanya kenal Tuhan di konsep, bukan di pemahaman. Bukan di maknanya pengalaman dengan Tuhan. Bangunlah, sadarlah bahwa daging ini tidak mampu. Tapi ketika saudara untuk melawan segala macam pekerjaan roh jahat, tapi ketika saudara bergantung Kristus, nanti ada bisikan-bisikan lembut, ada arahan-arahan yang lembut. Dan saudaraku langsung mengalami perubahan. Tuhan yang membuat saudara dan saya terus mengalami perubahan-perubahan hidup yang luar biasa. Itu bisa dikerjakan ketika Tuhan bekerja lewat hidup kita. Saudaraku, kehidupan Kristen yang normal. Sekali lagi, kehidupan Kristen yang normal sebagai putra Allah penuh kemalangan, ada di dalam kehendak Bapa, mencari kesukaan Bapa, hanya bisa dikerjakan oleh Yesus dan Dia sedang bekerja di dalam dan lewat hidup kita. Bedanya Yesus dan kita sebetulnya sama dalam pengertian, Yesus adalah anak Allah, artinya dia hidupnya sebagai bejana yang dia izinkan untuk Bapa bekerja lewat rohnya. Bapa ketika memerintahkan Yesus untuk mati atas kayu salib, Bapa memberikan kekuatan, Yesus rela. Yesus ketika untuk ketemu perempuan Samaria, dia harus memutar jalan. Harus melewati perbedaan-perbedaan budaya. Kalau Yesus orang yang egoistik, tidak mau. Dia lebih baik karena ini prasangka-prasangka ras ini, pasti Yesus akan keluar dari Samaria. Tapi karena dia rela dipakai bapaknya, maka dia menjumpai seorang perempuan. Saudaraku yang kekasih, ngapain? Ada acara, saudara bawa beras bagi-bagi orang lain, ngapain? Itu mah pekerjaan remeh. Tapi Alkitab berkata kalau engkau ingin menjadi besar, jadilah menjadi pelayan. Seringkali nilai kita ini belum dibenahi. Percayalah roh Tuhan bekerja dalam hidupmu. Katakan amin. Dan roh Tuhan itu bekerja akan mempengaruhi cara berpikir saudara, perasaan saudara, kehendak saudara, nilai-nilai saudara, prioritas saudara terus akan dikerjakan oleh roh Tuhan. Sehingga saudara belajar seperti Paulus, aku memperhatikan yang tidak kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara. Paulus berkata penderitaan yang sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal di surga. Dia mulai nilai yang berbeda. Lah Tuhan sedang bekerja. Tapi dunia, iblis memakai dunia untuk men-setting nilai-nilai kita. Kasih karunia membuat kita makin rendah hati. Sungguh. Tidak ada yang berhasil yang kita lakukan. Belajarlah saudara hanyalah ranting. Maka bedanya dengan ranting anggur itu adalah benda. Kita ini manusia. Kita bisa memilih melekat dengan Tuhan atau enggak. Contoh. Paulus dia sedih. Karena banyak penyunat-penyunat palsu pada waktu itu. Penyesat-penyesat yang mulai berkeliling. Mereka aktif. Tapi karena dari dirinya, dari dagingnya, dari ambisi. Tapi Paulus aktif, aku bekerja lebih keras, tapi bukan aku, melainkan apa? Kasih. Jadi sama-sama aktif, yang satu bersumber diri sendiri, yang satu adalah pekerjaan rohnya. Hasilnya jauh berbeda.
Jadi hari ini saya ingin mengajak, nanti lama-lama Tuhan akan bekerja mengubah nilai kita, konsep kita, fokus kita, tujuan kita, terus akan dibenahi Tuhan dari dalam. Maka kita tanpa sadar terus diubah Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Kata diubah ini, ingat, itu adalah kalimat pasif. Yang aktif Tuhan, kita terus meresponi dia, bekerja sama dengan Tuhan. Maka saya yakin, saudaraku, hari ini engkau tidak ada lagi stres. Pertanyaannya, mengapa engkau stres? Mengapa saudara putus asa? Mengapa? Bisik-bisik bukanlah jawaban. Mengapa engkau dan aku putus asa? Karena hidup bergantung diri sendiri. Saudara melupakan Tuhan yang di dalam saudara itu yang luar biasa. Bahkan sekalipun kau harus terpaksa menghadapi kesulitan, Tuhan mengubah kesulitan itu menjadi berkat bagi saudara. Haleluya. Bagaimana kalau saudara mulai hari ini mempraktekkan bukan aku lagi melainkan Kristus, saudara perlu berdoa kayak anak kecil, Tuhan, kalau engkau tidak mengajar aku tidak paham. Dan dengan rendah hati engkau sabar sampai Tuhan memunculkan dirinya. Saya kalau berdoa gitu, Tuhan aku sabar kok Tuhan. Biar engkau bertindak Tuhan, engkau bekerja dalam waktumu. Dan sampai titik tertentu, irama kita nanti dituntun roh Tuhan. Kapan Tuhan mendorong saya untuk belajar, kapan Tuhan mendorong saya berdoa. Itu kayak ada sebuah dinamika, ada sebuah aliran yang baik. Dan itu normal. Semua yang dari roh itu bersifat natural, tidak dipaksakan. Sesuatu yang alami, saudara tahu-tahu murah hati. Saudaraku bayangkan, saya bersyukur. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Pada waktu minggu pertama saya berkhotbah tentang memberi. Ya, sayang saudara yang tidak sempat untuk menanam benih. Ya. Ketika Ishak ada di negeri Filistin krisis, Tuhan berjanji aku akan menyertai engkau, memberkati engkau. Berkat itu terima ketika Ishak menabur benih di masa krisis. Tahun 2023, tahun krisis. Bagaimana kiat-kiat kita? Bergantung Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh naif. Kita harus bisa cash flow kita. Aliran pendapatan kita harus lebih banyak dari pemasukan, paling tidak sama. Ini penting. Sekarang kita harus mulai tinggalkan yang bersifat konsumtif yang tidak berguna. Kita saatnya invest. Ya. Atau paling tidak punya dana darurat. Saya belajar, saya diberi gairah untuk belajar. Idealnya 6-12 dari kebutuhan pengeluaran. Saudaraku, jangan mencicil yang melampaui batas. Harus berapa persen dari pendapatan. Haleluya. Saudara belajar betul-betul. Dari mana Pak? Yusuf ketika dia mengelola ekonomi di Mesir. Ketika masa panen, kelola itu, ambil, beli. Akan tiba saatnya masa krisis. Ketika masa krisis ada, maka mereka bisa menjual dan mereka semua yang lain mengalami krisis. Orang-orang Mesir diberkati karena ekonomi yang dituntun oleh Yusuf. Ini penting, saudara kekasih. Ya. Maka sarana yang terbaik itu kemarin, menabur sebetulnya. Lah bagaimana aku mau menuai apa kalau tidak menabur? Karena itu hukum tabur tuai. Lah saya ingin mengajak kembali lagi ke sini berjalan dalam roh. Bergantung dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Kalau tidak, ingat ketika saudara tidak bergantung Tuhan, bergantung diri sendiri, itu bau kedagingan mengerikan dasarnya saudara. Itu bau kedagingan mengerikan dasarnya. Kayak bangsa Israel itu loh. Dihajar Tuhan berkali-kali, dia tidak pernah berubah. Karena daging tidak bisa berubah. Hanya ketika orang tidak lagi mengandalkan diri dan mengandalkan Kristus. Memandang Yesus di dalamnya, hidupnya mengalami perubahan demi perubahan. Makanya dalam banyak perkara, ujian itu pasti ada. Katakan amin. Dalam hidup ada ujian, pelayanan juga ada ujian.
Pelayan itu ada ujian. Kalau pelayanan dari roh, sudah ditekan, tetap jalan. Tapi kalau pelayanan dari daging, ketika hasrat keinginan kita tidak terpenuhi, kita bisa mundur. Tapi kalau roh, Yesus dianiaya, dicela, ditolak, dia jalan. Karena kekuatan Bapaknya, saya berdoa tahun 2023 seluruh pelayan melayani dari dalam roh. Ini untuk kebaikan saudara. Kalau engkau hidup menurut daging, hasilnya adalah maut, menderita, susah. Contoh, kalau saudara hidup menurut aku, mengampuni itu susah. Melayani itu beban, berkorban itu beban, merendahkan hati itu gengsi. Tapi kalau yang hidup adalah Yesus, melayani itu sukacita, mengampuni itu sukacita, memberi itu sukacita, ibadah itu sukacita. Saudara ada di mana sekarang? Tantangannya sama, tapi yang satu bersukacita, bergairah tetap maju, yang lain mulai surut, mulai mundur, mulai dingin, mulai suam, karena dasar berpijaknya. Ketika kau bergantung Tuhan, udah dagingku ini jahat, rusak, egois, di bawah kuasa dosa. Maka engkau tinggalkan bergantung diri sendiri dan saudara mulai bangun persekutuan dengan Tuhan Yesus dan bergantung Tuhan. Ketika Tuhan bergerak dan bertindak, maka yang mengalir buah roh, yaitu kerendahan hati. Yesus berkata loh, aku lemah lembut dan rendah hati. Sifatnya Bapa itu rendah hati. Sifat yang sombong itu sifatnya siapa? Tuhan itu rendah hati. Siapa sifat yang sombong Alkitab katakan? Dibalik bukan Tuhan tapi hantu. Aku ingin seperti Allah. Aku ingin menyerupai Dia. Tapi dengan saudara makin bergantung Tuhan, makin rendah hati. Tahu-tahu, waduh, merdeka sekali. Sungguh-sungguh. Bangun tidur, engkau berkata, terima kasih Tuhan, semalam engkau telah menjaga aku. Dan pagi ini Tuhan, aku ingin asik dengan engkau. Saudara menjalani hidup di kantor, di kerjaan, ada orang yang menjengkelkan. Jangan terpancing, Tuhan, itu kok menjengkelkan. Tuhan beri hikmat, aku bagaimana untuk menjadi ekspresimu. Secara supranatural, Tuhan berikan kepada saudara hikmat, nilai. Yang tadinya, wah saudara berondong dengan peluru yang tajam. Tapi sekarang kok begitu tenang. Dan saudara, orang melihat saudara, kok sekarang kok berbeda ya? Kok berbeda ya? Dan orang kan kagum. Karena Kristuslah yang menjalani hidupnya lewat saudara dan saya. Dan kalau Yesus yang bekerja, baginya tidak ada perkara yang, maka tahun 2023, tahun mukjizat, tahun supranatural, tahun ajaib. Murid-murid ketika bersama dengan Tuhan secara fisik, semua kebutuhan terpenuhi. Semua tantangan terhalau. Sekarang lebih indah sekarang. Yesus bukan secara fisik, tapi rohnya ada bersama saudara. Dan terus menyertai kita bersama dengan kita. Dia sedang menuntun kita. Dan poin yang penting hari ini yang terakhir. Kerajaan Allah ada di dalam hidup saudara. Sang Raja menuntun saudara dari dalam hati. Kekristenan itu bukan bekerja dari luar. Hidupmu hari ini dalam nama Yesus tidak dipengaruhi oleh dari luar. Tidak dipengaruhi oleh perkataan orang, sikap orang. Tapi engkau langsung dipimpin roh Tuhan. Katakan amin. Jadi ketika saudara melihat hal ini, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang ada di luar. Saudara meresponi tuntunan roh peka dengan roh, maka saudara tidak akan naik turun kerohanian saudara, kau akan terus maju dan maju dan maju, dan orang mulai melihat luar biasa. Orang akan melihat kemajuan makin nyata. Orang melihat kehadiranmu aja sudah terberkati. Paulus itu ketika melihat Titus, aku disegarkan ketika melihat Titus. Ada sesuatu yang luar biasa, anak rohaninya memancarkan kemuliaan. Jadi roh Titus sama roh Paulus ketika bertemu, meledak. Dan ketika kita berjumpa di dalam roh kita ketika ibadah, roh saudara ini berapi-api. Menyatu di dalam pujian, mukjizat pasti terjadi. Saudara pulangkan mangan kelepasan. Hari ini, saudara sudah merdeka. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai.
Saya belajar dari tokoh kebatinan. Hidup ini sebetulnya sederhana. Yang membuat masalah itu, yang menciptakan masalah itu pikiran. Itu tokoh dunia supranatural kebatinan. Tapi kekristenan, hidup ini sederhana. Engkau setiap saat tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bukan di gereja ini engkau hadirat Tuhan. Di rumah, di tempat tidur, dimanapun engkau ada dalam hadirat Tuhan. Bangun persekutuan dengan Tuhan, Tuhan mau menuntun saudara. Tuhan menolong, Tuhan berkati, pemain musik tidak menyiapkan diri. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan shalom, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tahun 2024 bukan tahun yang menegangkan, tapi tahun kami melihat campur tangan Tuhan di dalam pemilu. Karena kami tahu pemimpin itu datang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati anak-anakmu yang berulang tahun hari ini. Berkati setiap langkah hidup anak-anakmu Tuhan. Belajarlah kami belajar seperti Daud, bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan kami mengalami terobosan demi terobosan dalam segala aspek kehidupan. Bersama dengan Tuhan kami akan dibawa naik dan tidak pernah turun. Tuhan buat kami maju dan tidak pernah mundur. Angkat tangan saudara. Apa yang kau jamah diberkati Tuhan. Dilipat kali gandakan Tuhan. Orang menyebut engkau orang yang berhasil. Karena Tuhan menyertai hidupmu hari ini. Kemana kau pergi, engkau membawa hadirat Tuhan yang luar biasa. Pulanglah dengan penuh sukacita di dalam berkat Bapa, kasih yang Kristus, oleh pertolongan yang kudus, menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Diberkati, katakan kepada saya.